Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni, the one and only, yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Black Adam. Film yang dibintangi oleh sepupu saya, Akang Dwayne The Rock Johnson ini, mengisahkan tentang seorang manusia super yang kembali bangkit setelah terkubur ribuan tahun lamanya. Bagaimanakah kelanjutan dan keedanan filmnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, jauh sebelum masa kejayaan Babilonia dan kekaisaran Roma, terdapat sebuah negeri bernama Kandak yang menjadi pusat peradaban dan kekuatan dunia. Namun ketika Kandak dipimpin oleh Raja Akton, negeri itu pun mulai berubah menjadi sangat menyedihkan. Raja Akton ini dikenal kejam dan terobsesi akan sihir kegelapan. Ia memperbudak semua penduduk untuk bekerja paksa mencari batu Eternium, yang nantinya batu itu akan ditempa menjadi sebuah mahkota yang dinamai Mahkota Seblak. Maksud saya, Mahkota Sabak. Dengan bantuan 6 iblis kuno, mahkota itu bisa menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga suatu ketika, salah satu penduduk Kandak menemukan batu Eternium itu. Namun bukannya diberi penghargaan atau hadiah, orang itu malah langsung dihabisi oleh pasukan Raja Akton. Muak akan kekejaman dan penindasan yang terjadi, seorang bocah pemberani memutuskan untuk merebut batu Eternium sebagai simbol perlawanan. Sayangnya, bocah itu berhasil ditangkap dan hendak dijatuhi hukuman mati. Namun saat akan dieksekusi, bocah itu tiba-tiba menghilang. Nyatanya bocah itu diculik oleh Dewan Penyihir Shazam, sekelompok penyihir yang bertugas menjaga keseimbangan bumi. Bocah itu dinilai layak untuk mendapatkan kekuatan Shazam, dan setelah dibacakan mantra Shazam, fisik bocah itu pun berubah menjadi pria dewasa berkekuatan super. Sekembalinya ke bumi, sang bocah langsung menantang Raja Akton tepat di saat mahkota Sabak baru saja selesai dibuat. Saat itulah pertarungan dahsyat pun terjadi, hingga pada akhirnya pahlawan Kandak berhasil menang dan menghabisi Raja Akton. Sejak kejadian itu, sang pahlawan Kandak pun tak diketahui keberadaannya. Berpindah ke masa kini di mana kota Kandak telah dikuasai oleh Intergang, sebuah organisasi sindikat kejahatan yang dikenal sangat kejam. Pasukan Intergang membangun banyak pos penjagaan di setiap sudut kota Kandak. Namun di suatu malam, sekelompok arkeolog berhasil mengelabui pasukan Intergang yang sedang berjaga di perbatasan. Kelompok itu terdiri dari Adriana, adiknya Karim, Ismail, dan Samir. Di dalam mobil, Adriana mengungkapkan jika tujuan Intergang menginvasi kota Kandak hanya demi mendapatkan mahkota Sabak. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Adriana akhirnya menemukan lokasi keberadaan mahkota Sabak yang terletak di sebuah gua. Di tengah perbincangan, seorang bocah bernama Amon tiba-tiba menempel ke mobil yang ditumpangi Adriana. Nyatanya ia adalah anaknya Adriana yang memiliki mental baja dan berjiwa pahlawan. Amon di situ memohon pada sang ibu untuk ikut mencari mahkota Sabak. Namun Adriana melarangnya karena misi kali ini sangatlah berbahaya. Bagi Adriana untuk saat ini Amon sebaiknya pulang makan seblak daripada mencari mahkota Sabak. Di tengah perjalanan, Adriana menunjukkan kalung Eternium warisan dari nenek moyangnya sebelum Kandak jatuh ke tangan Raja Akton. Setelah melewati perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan di suatu pegunungan nan tandus. Mereka lalu memasuki sebuah gua, sedangkan Karim memilih untuk berjaga di dalam mobil. Ketika sedang menelusuri isi gua, Adriana menemukan tulisan-tulisan kuno yang menyebut tentang sesosok manusia berkekuatan dahsyat yang terkubur di dalam gua itu. Namun siapakah dia? Yang pastinya, dia bukanlah Wiro Sableng apalagi si buta dari gua hantu. Di tengah penelusuran, kejanggalan pun mulai terjadi, di mana Karim dikejutkan dengan Samir yang jatuh dari ketinggian. Nyatanya pasukan Intergang telah mengepung tempat itu. Sedangkan di dalam gua, Adriana dan Ismail menemukan sebuah mantra kuno di lantai yang dapat membangkitkan sosok pahlawan Kandak bernama Ted Adam. Hingga tak lama berselang, Adriana dan Ismail pun akhirnya menemukan mahkota Sabak.
Adriana pun bergegas mengambil mahkota sabak. Namun tiba-tiba, pasukan Intergang yang berhasil menangkap Karim mengepung tempat itu. Demi keselamatan Karim, Adriana pun terpaksa menyerahkan mahkota sabak. Namun saat pasukan Intergang sibuk mengamankan mahkota itu, Adriana diam-diam membacakan mantra kebangkitan Ted Adam. Hingga tiba-tiba... Akhirnya Ted Adam berhasil dibangkitkan. Ted Adam lalu menghabisi satu persatu pasukan Intergang dengan begitu edan. Namun tak disangka saat salah satu pasukan menembakkan roket Eterniumnya, Adam pun akhirnya terluka hingga jatuh pingsan. Melihat Adam dalam kondisi tak berdaya, Adriana dan Karim memutuskan untuk merawatnya. Sedangkan di dalam gua, akhirnya kita mengetahui siapakah sosok Ismail sesungguhnya. Yang nyatanya Ismail ini adalah pimpinan kelompok Intergang. Di sebuah pesawat, seorang superhero anggota Justice Society yang dijuluki Hawkman nampak sedang memantau kekacauan yang terjadi di Kandak. Setelah mengetahui jika Adam telah bangkit, salah satu petinggi Justice Society yang bernama Amanda memerintahkan Hawkman untuk segera menangkapnya. Karena bagi Amanda, kekuatan dahsyat yang dimiliki Adam bisa membahayakan umat manusia. Saat itu juga, Hawkman mulai memanggil anggota Justice Society lainnya untuk bergabung dalam misi penangkapan Adam. Mereka adalah Cyclone, seorang gadis berkekuatan tornado, Atom Smasher, pemuda yang bisa merubah ukuran tubuhnya sesuka hati, dan yang terakhir yaitu seorang penyihir bernama Dr. Fate. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun bergegas menuju Kandak. This is gonna be fun. Be in the cockpit if you need me. Di kediaman Adriana, nampak Adam yang kini telah bangun dari pingsannya. Adam yang saat itu kebingungan melihat perubahan kota Kandak coba ditenangkan oleh Amon. Amon lalu menjelaskan jika Adam telah terkubur selama 5.000 tahun lamanya. Sedangkan di ruang tamu, Adriana sedang memeriksa mahkota sabak yang berhasil ia rebut. Setelah diteliti, Adriana menemukan sebuah tulisan yang berbunyi jika kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Adam. I can fix it. It was you who spoke. Dengan tatapan sinis, Adam menanyakan alasan Adriana membangkitkannya. Adriana menjawab jika sudah sejak lama penduduk Kandak menantikan kebangkitan Adam. Bagi mereka, Adam merupakan pahlawan yang mampu membebaskan Kandak. Namun, Adam menyangkal semua itu karena Adam bukanlah pahlawan seperti yang penduduk Kandak bayangkan. Setelah itu, Adam pun pergi begitu saja. Di dalam pesawat, kelompok Justice Society nampak sedang berdiskusi tentang bagaimana cara melumpuhkan Adam. Dr. Fate lalu memberitahukan jika satu-satunya cara melumpuhkan Adam yaitu dengan memaksanya mengucapkan mantra Shazam. Dengan begitu Adam akan kembali berubah menjadi manusia biasa. Di sisi lain, kita melihat Adam yang sedang merenung tepat di hadapan patung pahlawan Kandak. Mengetahui hal itu, Amon yang ingin membangkitkan jiwa pahlawan Ted Adam sengaja memancing pasukan Intergang untuk menyerangnya. Usaha Amon pun berhasil. Dengan secepat kilat Adam datang dan menghabisi sebagian pasukan Intergang. Tak lama kemudian, Justice Society pun datang. Lalu, ketika Adam melempar dua pasukan Intergang dari ketinggian, Hawkman dan Dr. Fate pun bergegas menyelamatkan dua pasukan itu. Akan tetapi, Adam tak tinggal diam dan kembali menghabisi pasukan itu. Melihat kebrutalan Adam membuat emosi Hawkman pun semakin memuncak.
Bagi Hawkman, Adam tak jauh beda dengan para penjahat yang tak memiliki belas kasih. Hingga kemudian, Justice Society pun bersatu menyerang Adam. Di tengah pertempuran yang sangat membagongkan, Amon hampir saja tewas terkena tumpukan besi yang dihempaskan Adam. Untung saja, Dr. Fate mampu menyelamatkannya. Ketika Dr. Fate menyentuh tas Adriana, ia seakan merasakan keberadaan mahkota sabak di dalamnya. Namun karena Hawkman dan yang lainnya sedang kewalahan, Dr. Fate pun terpaksa meninggalkan Adriana dan melanjutkan pertarungannya. Setelah berhasil meng-KO Atom Smasher, tiba-tiba semua penduduk Kandak pun bersatu meneriakkan nama Adam sebagai pahlawan Kandak. Namun bukannya bangga, Adam malah bergegas pergi menuju istana Kandak. Setelah kepergian Adam, Hawkman dan Dr. Fate menghampiri Adriana guna menanyakan keberadaan mahkota sabak. Namun dengan tegas Adriana menyangkalnya. Adriana juga menyindir Justice Society sebagai pahlawan kesiangan karena mereka tak pernah ada di kala Intergang menindas penduduk Kandak. Kini, setelah Kandak memiliki sosok pahlawan dalam jiwa Ted Adam, Justice Society malah hendak menangkapnya. Tak puas akan tuduhan itu, Hawkman memberitahu Adriana jika Adam bukanlah pahlawan seperti yang penduduk Kandak bayangkan. Sesuai dengan arsip kuno yang Hawkman temukan, jika dahulu kala amarah Adam hampir saja membinasakan semua penduduk Kandak, sehingga Adriana harus membantu mereka menangkap Adam secepatnya. Mendengar hal itu, Adriana pun mulai dilanda kebimbangan. Lalu untuk memastikan ucapan Hawkman, Adriana pun menuntun Justice Society menuju istana Kandak. Di sisi lain, ternyata Amon telah membawa mahkota sabak ke kediamannya. Namun sesampainya ia di sana, Amon kaget melihat Ismail yang langsung menodongkan pistol ke arah ia dan Karim. Ismail memaksa Amon untuk menyerahkan mahkota sabak itu padanya. Karena tak berdaya, Amon pun terpaksa menyerahkan tas yang berisi mahkota sabak. Namun ketika Ismail lengah, Karim refleks menyerangnya dan meminta Amon untuk pergi dari sana. Naas, dalam pergulatan itu Karim ditembak oleh Ismail tepat di perutnya. Kembali ke istana Kandak, melihat keberadaan Adam, Adriana pun menanyakan tentang kebenaran arsip kuno yang diceritakan oleh Hawkman. Di dalam arsip itu dikisahkan jika Adam menyerang Raja Acton sebelum ia sempat memakai mahkota sabak. Adam yang dibaluti amarah lalu menghabisi Raja Acton dan seluruh pasukannya dengan begitu edan. Hal itu sontak membuat Dewan Shazam murka. Sebagai hukuman, Dewan Shazam pun mengubur Adam bersama mahkota sabak. Mendengar tuduhan tersebut, Adam hanya menanggapinya dengan santai. Karena sejak awal Adam sudah menjelaskan jika dirinya bukanlah pahlawan. Tak lama kemudian, Justice Society pun datang untuk meminta Adam menyerah dengan damai. Adam tentu saja menolak. Adam lalu memperingati Justice Society untuk segera pergi menjauh sebelum emosinya memuncak. Di tengah perdebatan, Adriana mendapat telepon dari Amon yang memberitahukan jika Intergang sedang mengepung ke kediamannya. Adriana lalu memohon pada Adam untuk menyelamatkan Amon. Tanpa banyak cincang keling, Adam pun terbang menyelamatkan Amon. Whatever you say. Time to go, Amon. Ketika Adam lengah, Ismail diam-diam menculik Amon dan membawanya menggunakan motor terbang. Adam dan Justice Society yang baru tiba bergegas menangkap pengemudi motor satu persatu. Namun, mereka tak menemukan keberadaan Amon. Dude, I almost hit you. Di sisi lain, Dr. Fate yang tiba di kediaman Adriana menemukan Karim yang nyatanya masih hidup. Lalu lewat penglihatannya, Dr. Fate memberitahu Karim jika dia akan baik-baik saja. Karena dalam penglihatannya Karim akan mati tersengat listrik. Berpindah kembali ke Adam di mana ia berhasil menangkap pengemudi terakhir.
Namun Amon tak kunjung ditemukan juga. Nyatanya Amon dibawa oleh Ismail ke suatu gua. Adam yang sudah sangat kesal tanpa pikir panjang langsung melempar si pengemudi hingga tewas. Please don't. Death Adam, well, you killed him, didn't you? Ketika Adam dan Dr. Fate mencoba menenangkan Adriana, Hawkman tiba-tiba datang membawa 2 pasukan intergeng untuk diinterogasi. Namun karena tak ada yang mau mengaku, Adam pun membawa keduanya terbang ke ketinggian. Adam lalu memperingatkan jika siapapun yang lebih dulu memberitahukan keberadaan Amon, maka ialah yang akan selamat. Tawanan pertama pun sengaja dijatuhkan Adam. Karena takut, tawanan kedua akhirnya memberitahukan jika Amon sedang disekap di suatu pertambangan. Setelah itu dengan santai Adam membuang si tawanan dari ketinggian. In the desert, I can show. Adam lalu memberitahu Adriana dan Dr. Fate tentang lokasi keberadaan Amon. Di tengah perbincangan, Hawkman datang dengan 2 tawanan yang berhasil ia selamatkan. Hawkman di situ sangat kesal akan tingkah Adam yang begitu edan, hingga kemudian terjadilah duel di sana. Di tengah duel, Adam meninju sesuatu yang membuat tangannya terluka. Yang nyatanya, Adam meninju mahkota sabak yang disembunyikan oleh Amon. Adriana, Adam, dan Justice Society pun kemudian menaiki pesawat menuju pertambangan. Di tengah perjalanan, Dr. Fate memberitahu Hawkman jika dalam penglihatannya Hawkman akan tewas dalam pertempuran melawan Adam. Setelah itu mereka mulai menyusun rencana penyerangan. Namun Adam yang tak suka basa-basi langsung melesat terbang menyerang pasukan intergeng. Ternyata Ismail menawan Amon di dalam perisai Eternium yang tak bisa ditembus oleh Adam. Tak lama kemudian, Justice Society pun datang menyusul. Ismail lalu mengajukan kesepakatan untuk menukar Amon dengan mahkota sabak. Meski sempat dicegah oleh Hawkman, namun demi keselamatan Amon, Adriana tak peduli dan menyerahkan mahkota sabak itu pada Ismail. Setelah mendapatkan mahkota sabak, Ismail pun mengungkapkan jati dirinya yang merupakan keturunan dari Raja Acton. Untuk itu, ia akan mewujudkan impian leluhurnya sebagai penguasa dunia. Namun entah mengapa, Ismail sengaja memancing emosi Adam. Ismail lalu menceritakan tentang sosok Hurut, di mana dulu Adam menangis seperti bayi ketika melihat Hurut tewas di tangan pasukan Raja Acton. Kini Ismail penasaran, apakah Adam akan melakukan hal yang sama jika ia membunuh Amon? Ismail kemudian sengaja membuka perisai Eterniumnya sambil menembakkan pistol ke arah Amon. Saat itulah, emosi Adam pun meledak. Adam lalu mengeluarkan ledakan energi yang menewaskan seluruh pasukan intergeng termasuk Ismail. Untungnya Adriana dan Amon berhasil selamat berkat perlindungan Justice Society. Setelah insiden itu, Hawkman mendatangi Adam guna menanyakan siapakah sosok Hurut yang diceritakan Ismail. Adam pun menceritakan jika Hurut adalah pahlawan Kandak sekaligus anak kandungnya. Dahulu kala, setelah mendapat kekuatan Shazam, Hurut berjuang dan berhasil menghabisi banyak pasukan Raja Acton. Namun Raja Acton tak tinggal diam begitu saja. Untuk menghancurkan mental Hurut, Raja Acton pun menghabisi ibunya dan menyiksa Adam hingga sekarat. Hurut yang tak ingin kehilangan sang ayah akhirnya memberikan kekuatan Shazam pada Adam. Namun setelah Adam pulih dan mendapatkan kekuatan Shazam, nahasnya Hurut tewas terkena tembakan panah pasukan Acton. Saat itu juga Adam menyerang istana dan menghabisi Raja Acton beserta pasukannya. It's Hurut. But the world was only a better place with him in it. Sadar jika dirinya telah membinasakan banyak nyawa, Adam lalu mengucapkan mantra Shazam yang membuatnya kembali menjadi manusia biasa. Shazam. Dirty word in this business. Adam lalu dimasukkan ke penjara bawah laut dengan kondisi mulut dikunci. Hal itu untuk mencegah Adam agar tak bisa mengucap mantra Shazam selama-lamanya. Di dalam pesawat, anehnya Dr. Fate masih mendapat penglihatan yang sama, yaitu tentang tewasnya Hawkman di tangan Adam. Dengan Adam yang kini sudah ditahan, Dr. Fate tentu saja bingung mengapa penglihatannya masih tetap sama. Mendengar hal itu, Hawkman pun dengan santai berkata
jika ia tak pernah takut mati. It's fate, right? Ishmael said, death is the only path to life. Sedangkan di kabin pesawat, Adriana dan Cyclone kembali meneliti tulisan di mahkota Sabak. Setelah mahkota itu dibalik, tulisan itu pun berbunyi jika kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Saat itulah kita pun mengetahui alasan Ismail memancing emosi Adam untuk membunuhnya. Karena hanya dengan kekuatan Adamlah jiwa Ismail bisa menembus gerbang kegelapan dan menemui 6 iblis neraka. Saat itulah Ismail kembali dibangkitkan dengan kekuatan Sabak yang begitu dahsyat. Sabak. Justice Society yang mendeteksi kebangkitan Sabak lalu menuju Kandak untuk menghabisinya. Namun sayang, mereka tak mampu menandingi kekuatan Sabak. Justice Society terus mengejar Sabak ke istana Kandak. Namun saat hendak memasuki istana, Dr. Fate sengaja membuat perisai yang tak bisa ditembus oleh Hawkman dan yang lainnya. Hal itu dilakukan karena Dr. Fate tak ingin Hawkman tewas seperti dalam penglihatannya. Setelah mengucap salam perpisahan, Dr. Fate pun berduel melawan Sabak. Adam. Di tengah duel, Dr. Fate memanggil Adam untuk kembali bangkit karena Dr. Fate yakin hanya Adamlah yang mampu mengalahkan Sabak. Mendengar hal itu, Adam pun langsung bangkit. Adam yang kini hanyalah manusia biasa dengan susah payah bertarung melumpuhkan para penjaga. Hingga pada akhirnya, ia pun melompat ke dalam laut dan berusaha naik ke permukaan. Sedangkan di sisi lain kita melihat Dr. Fate yang akhirnya tewas di tangan Sabak. Setelah menghabisi Dr. Fate, Sabak pun duduk di singgasana Kandak dan memanggil pasukan neraka. Seketika, kota Kandak pun berubah menjadi chaos. Sedangkan di sisi lain akhirnya Adam berhasil mendapatkan kekuatan Shazamnya kembali. Shazam. Tepat di saat Sabak menumbangkan patung pahlawan Kandak, saat itulah Adam muncul sambil mengangkat patung tersebut. Hingga kemudian duel yang sangat edan pun terjadi. Adam sempat tak berdaya menghadapi kekuatan Sabak, namun untungnya Hawkman datang membantu Adam. Hawkman lalu mengeluarkan Kage Bonshin dengan bantuan helmnya Dr. Fate. Saat itulah Adam pun kembali bangkit, hingga pada akhirnya Adam berhasil menghabisi Seblak dengan membaginya menjadi 2 mangkok. Setelah tewasnya Sabak, penduduk Kandak pun bersatu mengagungkan nama Adam. Hal itu membuat Hawkman sadar jika Adam memanglah pahlawan sejatinya Kandak. Setelah kepergian Justice Society, Adriana meminta Adam duduk di singgasana dan menjadi penguasa Kandak. Namun Adam menolak karena yang ia inginkan hanyalah menjadi pelindung Kandak. Dan saat itu juga Adam meminta semua penduduk Kandak memanggilnya dengan sebutan Black Adam. So what should we call you? Di waktu malam ketika Adam sedang mengawasi kota Kandak, tiba-tiba Superman datang menghampirinya. Superman lalu memberitahukan jika kekuatan Adam membuat semua manusia super sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Ya, sekian rekap alur film Black Adam, dan hikmah yang bisa kita ambil adalah bagi kalian penikmat seblak, ingatlah jangan pernah makan seblak dengan mangkoknya, apalagi dengan sendoknya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan bagi kalian yang ingin request film, langsung saja tulis di kolom komen.
Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.